Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Kewarganegaraan, kelas B, angkatan 2019, Prodi Sarjana Keperawatan Sika Sang Tua, Pekanbaru Riau. Jadi pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi krisis moral bangsa. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Yuyu Amala Gustari, lalu ada Raja Elisa Zalmi, Eliza Misra Laili, Sophia Maulida, dan Feby Helia. Langsung saja ke presentasinya. Yang pertama, pengertian pendidikan nilai moral. Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. Sedangkan nilai merupakan suatu ide sebuah konsep mengenai sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan. Ketika seseorang menilai sesuatu, ia menganggap sesuatu tersebut berharga untuk dimiliki, berharga untuk dikerjakan, atau berharga untuk dicoba maupun untuk diperoleh. Moral merupakan suatu refleksi pertimbangan mengenai sesuatu yang dianggap benar atau salah. Lalu selanjutnya ada tujuan pendidikan moral. Yang pertama, pendekatan tradisional dalam pendidikan karakter berfokus kepada penanaman sifat-sifat karakter yang mulia. Yang kedua, pengajaran otentik menekankan pengenalan ke dalam praktek dengan cara memberikan bobot yang memadai pada norma-norma dan kebajikan internalnya dan menghindarkan diri dari membingkai peran praktek hanya sebagai kemahiran keterampilan seseorang. Yang ketiga, memajukan perkembangan moral siswa. Yang keempat atau yang terakhir, mendukung konstituen bagi perkembangan moral dan karakter seseorang. Selanjutnya itu penyebab krisis moral bangsa. Yang pertama itu disebabkan oleh lemahnya iman, yang kedua karena lingkungan yang buruk, yang ketiga karena lemahnya kontrol baik dari dalam diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Yang keempat yaitu karena lemahnya dalam penegakan hukum. Selanjutnya yaitu cara mengatasi krisis moral bangsa. Yang pertama yaitu menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua yaitu memilih teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Yang ketiga yaitu mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Yang keempat yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan dalam ranah ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial. Yang kelima yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri. Yang keenam yaitu mengadakan pendidikan moral dan perkembangan karakter pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Permulaan ingin lebih fungsionalnya pelajaran tersebut bagi pelajar dengan mengedepankan pelajaran kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang pertama itu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas adalah sistem pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, program aksi sosial kultural dalam konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Fenomena krisis moral. Fenomena kehidupan saat ini sangat beragam dan pastinya menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah fenomena dekadensi moral. Kalangan yang sangat rentan mengalami dekadensi moral adalah anak-anak remaja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, moral remaja justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Walaupun masih ada sebagian remaja yang bisa menjaga dan mengembangkan moralnya ke arah yang lebih baik, ada pun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penurunan moral remaja adalah keluarga si remaja, lingkungan tempat ia tinggal, lingkungan sekolah, dan teman bergaul.
Dekadensi moral dimulai dari hal yang kecil, mulai dari mengikuti budaya luar, dimulai dari mengikuti cara berpakaian, berbicara, tradisi yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat, dan bahkan dapat mengurangi keimanan dan berpindah agama, hanya karena ingin mengikuti tren yang sudah didapat dari budaya luar. Orang tua saat ini harus bisa mengawasi dan membimbing anak-anaknya untuk selalu menjunjung tinggi kebudayaan lokal. Peranan pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan pola pikir, sikap, dan perilaku rukun, damai, serta toleran tanpa meninggalkan kebinekaan yang memang sudah menjadi givennya bangsa Indonesia. Pengembangan pola pikir, sikap, dan perilaku rukun damai serta toleransi akan menjadi antitesis terhadap segala bentuk konflik dan kekerasan. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi, maupun non-formal, luar sekolah. Yang kedua, ada pendidikan kewarganegaraan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota, dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik. Berdasarkan landasan teori dan pembahasan tentang peranan pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi krisis moral bangsa, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi krisis moral yang terjadi di negara ini. Pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan pola pikir, sikap, dan perilaku rukun, damai, serta toleran tanpa meninggalkan kebinekaan yang memang sudah menjadi givennya bangsa Indonesia. Pengembangan pola pikir, sikap, dan perilaku rukun, damai, serta toleransi akan menjadi antitesis terhadap segala bentuk konflik dan kekerasan.